Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih lanjutan terkait pemberdayaan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi wanita. Nah, pada kali ini materi yang akan saya bawakan atau yang akan saya jelaskan yaitu strategi pemberdayaan pada kelompok, dalam hal ini kelompok masyarakat, kelompok komunitas yang lebih luas. Kelompok itu, strategi pemberdayaan pada kelompok itu ada dua. Strategi pemberdayaan kelompok pada lingkup yang lebih kecil, dalam hal ini keluarga. Kemudian ada juga strategi kelompok pada lingkup yang lebih besar, yaitu masyarakat. Langsung saja. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat musyawarah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan penyelesaiannya dengan memanfaatkan potensi masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pembangunan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut ada 3 tujuan utama, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisasikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan merupakan suatu proses aktif. Masyarakat menjadi pelaku utama dan pusat dalam kegiatan dan program penanggulangan krisis kesehatan tersebut. Masyarakat terlibat dan bermitra dengan fasilitator. Dalam hal ini, fasilitatornya itu bisa pemerintah maupun LSM. Dalam pengambilan keputusan, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kegiatan dan program kesehatan, serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka membangun kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan dilakukan melalui upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat itu sendiri. Yang ada kegiatan UKBM dilakukan sejak saat sebelum, saat, dari pasca krisis kesehatan. Hal ini penting karena masyarakat merupakan orang yang terdampak atau yang menerima dampak dan penolong pertama atau first responder dalam situasi krisis kesehatan secara mandiri. Kemudian prinsip pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan dilaksanakan, yaitu dengan prinsip pertama itu penyadaran, di mana proses masyarakat menjadi sadar akan permasalahan bersamanya, resiko kesehatan, kelemahan, kekuatan, peluang, dan memanfaatkannya dan mengenali sumber dayanya. Jadi penyadaran disadarkan. Kemudian pengorganisasian. Masyarakat membentuk organisasi dan berbagi peran dalam mencapai tujuan bersama dengan cara yang disepakati bersama. Setelah dibentuk penyadaran, dibentuk satu organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kemudian berpusat pada masyarakat. Setelah dibentuk organisasinya, pembentukan organisasi itu tujuannya adalah untuk masyarakat itu sendiri. Para pemangku kepentingan dan masyarakat mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai kemampuan masyarakat. Kemudian kemanusiaan. Prinsip berikutnya itu kemanusiaan, artinya dia menolong sesama yang dibutuhkannya untuk manusia, masyarakatnya masalah manusia, kehidupan manusia. Dan jika masalah ini terselesaikan, maka yang mendapat keuntungan itu adalah manusia itu sendiri karena menolong sesama manusia yang saling membutuhkan. Kemudian prinsip berikutnya itu inklusif, melibatkan seluruh pihak yang ada, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, mayoritas minoritas, termasuk kelompok yang berkebutuhan khusus atau difabilitas. Kemudian kesukarelaan, yaitu keterlibatan dengan kesadaran dan motivasi sendiri untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakan. Kemudian kesetiakawanan, yaitu kepedulian terhadap sesama. Kemudian kemandirian atau kewasdayaan, kemampuan untuk menggunakan modal yang dimiliki mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok maupun kelembagaan yang lain. Kemudian partisipatif,
yaitu keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sejak pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya. Kemudian keberlanjutan, upaya dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Kemudian kesetaraan, kedudukan semua pemangku kepentingan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan. Kemudian demokratis, semua pihak-pihak mengemukakan pendapatnya dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama pemangku kepentingan. Keterbukaan, sikap menerima dan menghargai perbedaan dan peluang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemudian kebersamaan, akuntabilitas, yaitu sikap terbuka untuk diawasi dan dipertanyakan oleh siapapun, termasuk penerima manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatan. Kemudian prinsip berikutnya itu desentralisasi, yaitu kewenangan kepada setiap daerah otonom, baik itu tingkat kabupaten maupun kota, untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan kesehatan. Kemudian gotong royong, prinsipnya itu gotong royong, penghargaan kearifan lokal dan keadilan sosial, yaitu semua pihak mendapatkan layanan bantuan yang sungguh dibutuhkan agar hidup bermartabat. Konsepnya, konsep pemberdayaan masyarakat yaitu pada bagian ini tujuan seluruh upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan adalah masyarakat yang aman, sehat, dan mandiri. Desa atau kelurahan yang aktif merupakan wadah pembina upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Kegiatan yang ada dalam desa dan kelurahan aktif adalah pelayanan kesehatan, pengembangan berbagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Kemudian cara pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan diawali dengan pengenalan kondisi desa atau pengenalan kondisi lingkungan, baik itu kondisi-kondisi geografis, klimatologi, demografis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan desa atau kelurahan. Dikenali terutama yang terkait dengan bidang kesehatan atau resiko kesehatan. Biasanya hal ini dilakukan oleh fasilitator atau kader kesehatan desa bersama perwakilan warga. Pada tahap selanjutnya, bersama perwakilan warga dalam suatu pertemuan informal atau formal dilakukan pengenalan atau identifikasi ancaman, kerentanan, kemampuan sumber daya, kesehatan, dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam komunitas. Hasil temuan ini disampaikan pada tahap ketiga, yaitu musyawarah desa atau kelurahan. Dalam musyawarah disepakati prioritas masalah atau resiko kesehatan yang ingin ditangani berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada tahap pertama tadi. Pada tahap 2, pada tahap 4, berdasarkan prioritas masalah, pengerjaan akar masalah, dan pencetus masalahnya, munculnya masalah dilakukan perencanaan bersama-sama warga yang melibatkan perwakilan warga baik laki-laki maupun perempuan, termasuk perwakilan kelompok rentan, agar suara dan kebutuhan mereka dapat dipenuhi dalam pelaksanaannya. Rencana yang dibuat dapat merupakan rencana aksi langsung atau rencana kesiapsiagaan untuk jenis resiko kesehatan tertentu atau rencana kontingensi. Bila sudah diidentifikasi resiko kesehatan yang bakal terjadi, perencanaan ini tentunya memperhitungkan kemampuan komunitas dalam melaksanakan kegiatan. Tahap kelima dilakukan pembagian peran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati bersama. Tahap keenam diadakan pembinaan berkelanjutan untuk memastikan upaya bersumber daya masyarakat ini dapat berlangsung. Tahap ketujuh adalah memantau perkembangan atau mengevaluasi bila kegiatan sudah selesai. Memetik kontingensi bila sudah terjadi perencanaan ini tentunya memiliki kemampuan komunitas dalam melaksanakan kegiatan. Tahap kelima dilakukan tahap kelima dilakukan pembagian peran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati bersama.
Tahap ke-6, diadakan pembinaan berkelanjutan untuk memastikan upaya bersumber daya masyarakat ini dapat berlangsung. Tahap ke-7 adalah memantau perkembangan atau mengevaluasi bila kegiatan sudah selesai, memetik pembelajaran dari kegiatan, lalu membuat pelaporannya untuk disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan. Secara ringkas, dalam proses pemberdayaan masyarakat ini perlu dipastikan tidak ada kelompok yang ditinggalkan, misalnya kelompok khusus dalam seluruh tahapan proses. Sejak tahap pengkajian sampai evaluasi, ada mekanisme untuk menampung keluhan atau pengaduan dan cara-cara yang disepakati untuk menyelesaikannya. Untuk mendapatkan gambaran nyata, desa atau kelurahan yang akan memulai kegiatannya dapat melakukan kunjungan ke desa atau kelurahan yang berhasil melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan sebagai salah satu awal kegiatan. Perwakilan desa atau kelurahan dapat belajar dari masalah, hambatan, termasuk pendukung atau pelancar yang diperoleh dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan dan bencana. Nah, arah dari pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ini mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan 2005 sampai 2025, yaitu peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendorong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan, perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan, peningkatan status gizi masyarakat, pengurangan kesakitan atau morbiditas dan kematian atau mortalitas, serta pengembangan keluarga berkualitas. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan upaya antara lain yaitu pengembangan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan pendekatan edukatif atau lewat penyuluhan-penyuluhan. Kemudian pembinaan peran serta masyarakat termasuk swasta dalam upaya kesehatan. Kemudian pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan secara umum ditujukan pada meningkatnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan. Secara khusus ditujukan untuk meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan kemampuannya mengurangi resiko bencana dan kesehatannya sendiri, meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan terwujudnya pelembagaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk ketangguhan masyarakat. Nah, kita masuk di strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, yaitu pertama mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan kemampuan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, peningkatan upaya advokasi yang mendukung masyarakat memperjuangkan kepentingannya, penggalangan kemitraan dan partisipasi lintas sektor terkait swasta, dunia usaha, dan pemangku kepentingan, peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal baik dana dan tenaga serta budaya. Metode yang digunakan adalah beragam metode partisipatif pemberdayaan masyarakat. Metode-metode ini dilakukan pada saat membuat profil desa atau kelurahan, mengkaji resiko kesehatan desa atau kelurahan, merencanakan dan mengintegrasikan ke dalam sistem, menggalang sumber daya partisipatif, melaksanakan secara bergotong royong dengan kepemimpinan partisipatif dan inklusif, mengkomunikasikan secara partisipatif, memantau evaluasi, memetik pembelajaran dan melaporkan secara partisipatif dan berjenjang. Kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penyebarluasan informasi melalui papan pengumuman desa atau radio komunitas, televisi, papan iklan, siaran radio, penyuluhan, pemasaran poster, banner, flyer, pemutaran film, acara radio dan televisi pemerintah maupun swasta. Kemudian bisa juga melalui penyusunan profil kelurahan atau desa, pembuatan kajian risiko kesehatan, pembuatan analisis risiko kesehatan, pemetaan risiko kesehatan, penyusunan rencana kontingensi, penyusunan rencana pengurangan risiko kesehatan, dan penyusunan rencana kesiapsiagaan. Kemudian yang masuk dalam pengembangan kemampuan masyarakat itu dengan melatih kader di bidang kesehatan, mengembangkan kemampuan kelompok yang ada di desa atau kelurahan, memberi orientasi dan sosialisasi kepada tokoh formal, tokoh informal, kaum muda, pramuka, kelompok perempuan maupun kelompok rentan, membuat resiko peringatan dini sesuai kearifan lokal, teknologi dan sumber daya lokal. Kemudian melakukan gladi atau simulasi lapangan
menyelenggarakan pelatihan organisasi dan kepemimpinan, menyelenggarakan pelatihan pengurangan risiko kesehatan dan melatih kepala desa atau lurah, anggota lembaga pemberdayaan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum muda, kader PKK, dan melakukan kunjungan atau studi banding ke desa atau kelurahan yang sudah melakukan kegiatan pengurangan risiko kesehatan. Kemudian kita masuk di pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat itu yang pertama, menguatkan atau memperkaya kelompok yang sudah ada yang berkaitan dengan penanggulangan krisis kesehatan dan bencana. Bila belum ada kelompok, maka dibentuklah kelompok tersebut. Kemudian membuat forum pengurangan risiko kesehatan atau bergabung dalam forum yang sudah ada dengan menambahkan agenda pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Kemudian menggalang relawan, mengaktifkan dan membangun kemampuan kelompok-kelompok yang ada di desa atau kelurahan. Kemudian membuat jejaring antar kelompok yang ada di desa, seperti kelompok ibu-ibu PKK, kelompok pemuda-pemuda, seperti itu. Kelompok pemuda dibilang kelompok Karang Taruna. Kemudian peningkatan upaya advokasi dalam rangka mendukung masyarakat mengurangi risiko kesehatan, yaitu dengan sosialisasi ke pemangku kepemimpinan, advokasi kepada pengambil keputusan, sosialisasi ke masyarakat, pengerahan masyarakat untuk aksi perubahan, mengusulkan program pengurangan risiko kesehatan ke lembaga pemberdayaan desa, melakukan kunjungan atau audiensi ke kepala desa, atau camat atau bupati atau wali kota atau dewan perwakilan rakyat atau DPR daerah untuk menyampaikan usul pengurangan risiko kesehatan. Kemudian penggalangan kemitraan dan partisipasi lintas sektor terkait swasta, dunia usaha, dan pemangku kepentingan, yaitu dengan melakukan membuat jejaring dengan kelompok yang ada di luar desa atau kelurahan. Jadi menjaring kerjasama kelompok itu bukan hanya antar kelompok di desa itu sendiri, tapi bisa juga dengan kelompok di luar desa itu. Kemudian membuat kelompok media sosial bisa dalam bentuk radio komunitas, Facebook, milis, WA, Line, Telegram, atau Twitter, dalam bentuk media sosial apapun. Kemudian membangun kemitraan dengan dunia usaha, dunia sosial perusahaan, membangun kemitraan dengan berbagai macam sektor, itu bisa dengan dunia usaha, dengan dana sosial perusahaan, atau dana aspirasi konstituen atau DPRD. Kemudian peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal, baik dana dan tenaga serta budaya, yaitu dengan menggunakan sumber daya melalui dengan melakukan mitigasi atau pengurangan dampak fisik dan non-fisik, membangun ketahanan ekonomi, melindungi kesehatan kelompok rentan, baik itu bayi, balita, bumil, busui, lansia maupun pada orang yang berkebutuhan khusus. Kemudian melakukan sumber daya alam untuk pengurangan resiko kesehatan dan melindungi aset produktif utama masyarakat. Selain menggalang sumber daya, melakukan monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan pelaporan berjenjang. Kemudian menyebarluaskan upaya dan pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada tetangga desa dan wilayah rawan bencana lainnya dengan menggunakan metode budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing berada pada beberapa tingkatan dalam peran pemangkunya, yaitu untuk peran pusat dilakukan dengan membangun komitmen di setiap jenjang, membangkitkan opini masyarakat, menyediakan petunjuk teknis operasional atau petunjuk pelaksanaan dan biaya operasional, serta monitoring dan evaluasi serta koordinasi. Untuk di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota dilakukan dengan penguatan komitmen, perencanaan, program dan anggaran, pengembangan kapasitas, pembinaan dan membangun jejaring. Kemudian di tingkat desa atau kelurahan dilakukan dengan menggali potensi resiko kesehatan dan sumber daya yang belum bisa dari masyarakat. Potensi dapat muncul dari adanya kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui pengarahan, pemberian masukan, dialog, kerjasama dan pendelegasian, serta membuat model-model percontohan dan prototipe pengembangan masyarakat.
Nah, indikator keberhasilannya yaitu adanya kebijakan dan turunannya pedoman, petunjuk teknis dan anggaran yang mendukung operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan tingkat kabupaten, upaya peningkatan kapasitas. Kurang lebih seperti itu strategi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak serta reproduksi wanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.